berkata bahwa sanca kembang ini menggigit manusia. Tapi nyatanya sebenarnya ular ini tidak memangsa manusia kecuali dia diganggu. Ayo sini. Ya Kak Dede. Ternyata ini bukan buaya, ini biawak. Wah, biawak. Bahasa Latinnya Varanus salvator. Nah, kalau di daerah Jawa, Blitar juga di sini, itu nyebutnya nyambe. Nyambe ya adik-adik. Dan ini kalau yang jantan, panjangnya bisa sekitar 1,5 sampai 2 meter. Dia ini makannya kayak katak kecil, ikan-ikan kecil. Dia ini termasuk omnivora. Dan dia merupakan penyelam yang baik adik-adik. Jadi dia suka bersembunyi tuh di bawah air. Jadi kalau dia mau memangsa mangsanya, dia bersembunyi dulu dalam air. Terus kalau udah ada mangsanya, baru deh dia keluar dimakan. Adik-adik sahabat Nusantara, hewan yang mirip buaya ini namanya biawak. Biawak ini merupakan hewan berdarah dingin. Ini termasuk reptil ya adik-adik. Panjangnya bisa mencapai 2 meter dengan berat badan 25 kg. Dan umurnya bisa mencapai 15 tahun. Lumayan tua ya. Biawak ini merupakan pemangsa yang lumayan ganas. Dia biasanya memakan ikan-ikan kecil, serangga. Tapi kalau dia sedang agresif, dia bisa menggigit hewan-hewan besar seperti rusa, babi hutan. Bahkan dia juga bisa menggigit manusia. Tapi hal semacam ini jarang terjadi sih. Tapi adik-adik juga tetap harus waspada ya kalau melewati biawak ini. Nah, biawak ini biasanya hidup di daerah-daerah yang lembab alias memiliki air. Atau bisa kita temukan di daerah rawa, sungai. Pokoknya tempat apa aja deh yang ada airnya, adik harus waspada loh ya kalau lewat daerah seperti itu. Biawak ini berkembang biak dengan cara bertelur. Bagaimana sih cara menemukan pasangannya? Si jantan harus bertarung satu sama lain untuk menemukan pasangan betinanya. Setelah mereka kawin dan bertelur, mereka menyembunyikan telur-telur ini di dalam pasir atau lumpur. Kemudian ditutupilah dengan daun-daun, biar hewan-hewan lain atau manusia nggak lihat deh atau menyamarkan. Nah, adik-adik, sekarang walaupun terlihat menakutkan dan mirip buaya, adik-adik udah tahu dong mana yang buaya, mana yang biawak. Dan dia ini termasuk pemalas, makanya adik-adik di rumah jangan suka malas, nanti kayak biawak. Karena dia itu kalau cari mangsa dia nggak mau keluar tuh, dia nunggu nyelam di bawah air, baru kalau nanti ada mangsanya, hap, langsung dia makan. Kak Dede, nih kita lepas aja ya, kasihan dia. Adik-adik sahabat Nusantara, Kak Dio sama Kak Dede mau lanjut muter-muter lagi cari ada sobat satwa apa lagi ya yang ada di sekitar sini. Yuk Kak Dede, semangat! Semangat.
tolong. Di sini. Tolong. Kak Dede, tenang Mas, sudah ada kita. Adik-adik sahabat Nusantara, ular jenis ini namanya ular sanca kembang atau bahasa latinnya Python reticulatus. Ular jenis ini memang banyak sekali ditemukan masuk ke perumahan warga dan juga mengambil mangsa dari hewan peliharaan warga seperti ayam dan lain sebagainya. Ular sanca ini memang ukurannya dikenal terpanjang sedunia, bahkan bisa melebihi ular anaconda yang terkenal di Amazon itu. Jadi, untungnya Kak Dede, Kak Dio ikut lega. Makasih Mas. Adik-adik sahabat Nusantara, siapa coba yang nggak takut sama ular? Wah, pandai. Seperti kakak ya. Nah, ular yang satu ini namanya ular Python reticulatus atau bahasa Indonesianya adalah ular sanca kembang, bisa juga disebut dengan sanca batik. Nah, kalau di Jawa sendiri ini sebutannya adalah ular sawah atau ular sanca. Walaupun ular ini terkenal berdarah dingin, tapi dia kalau sudah mempunyai telur, ternyata tubuhnya itu bermanfaat menghangatkan telur-telur yang dia lingkari sampai menetas. Ternyata ular sanca ini tidak makan apapun dan nggak kemana-mana loh selama mengerami telur-telurnya. Wah, sayang sekali sama anak-anaknya. Ular ini juga merupakan ular yang terpanjang di dunia, bahkan lebih panjang loh dari anaconda. Ya, ular yang terkenal besar dan juga panjang di Amerika Selatan itu. Pastinya adik-adik tahu dong ya. Memang zaman dulu sih sering terdengar berita bahwa sanca kembang ini menggigit manusia. Tapi nyatanya sebenarnya ular ini tidak memangsa manusia kecuali dia diganggu. Ular ini bisa dikatakan pemalas. Kenapa pemalas? Karena dia lebih sering bersembunyi di balik dedaunan sampai akhirnya ada mangsa yang datang. Baru deh, hap, dimakan. Sanca kembang ini memiliki 4 deretan gigi di rahang atas dan 2 deret gigi di bagian bawah. Dia akan menggigit mangsanya sebelum dilingkari atau dililit dan dimakan. Wah, adik-adik, sekarang adik-adik udah tahu deh, udah pandai mengenai sanca kembang. Nah, adik-adik kalau ketemu sama teman-temannya di sekolah, bisa kan kasih tahu tentang sanca kembang ini? Adik-adik sahabat Nusantara, walaupun adik-adik terlihat takut kalau melihat ular ini, tapi kalau ketemu jangan dibunuh ya adik-adik. Karena ular ini biar bagaimanapun juga ciptaan Tuhan. Adik-adik, biarkan ular ini hidup tenang di habitat di sini ya adik-adik. Kita lepas ya Mas. Boleh, lari duluan Mas. Oh iya, makasih Mbak Mas. Yuk, makasih. Nah, Mas, makasih. hati-hati ya. Ya. Adik-adik, kita mau lepas ular ini. Dan Kak Dio sama Kak Dede mau melanjutkan perjalanan. Adik-adik, Kak Dede. Oke, siap. Yuk.